Jepang itu ibarat kata kita kayak tuan raja, udah pokoknya dimanjakan. Semuanya udah sendiri, apa-apa semua disiapin. Dari tempat tinggal juga sendiri, tinggalnya juga di hotel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Mustafa Kajako. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, teman Epa. Teman Epa, ada Mas Imam Fauzi. Hai. Hai, Ya. Mas Imam Fauzi, apa kabar Mas? Oh baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jadi kita nih, obrolan kita kali ini tentang EPA ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke kami gitu, pertanyaan tentang perawat di Jepang gitu. Jadi beliau ini perawat yang mengambil program EPA ya. Jadi EPA ini ada 2 program ya teman-teman. Jadi untuk di EPA itu ada 2 program. Yang pertama Kanggoshi atau perawat atau nurse. Terus yang kedua ada Kaigo atau care worker ya. Kaigo Fukushiki, Kaigo atau care worker. Jadi kadang tuh suka salah pengertian ya di sini ya, Bare. Kalau perawat itu, kalau di Jepang perawat ya perawat aja gitu. Tapi ternyata ada dua program nih teman-teman. Jadi ada yang Kanggoshi, yang nurse itu yang kerja di rumah sakit kayak di Indonesia, itu hanya ada lewat EPA ini ya, yang lewat EPA ini. Jadi Mas Imam ini ngambil yang program Kanggoshi ya. Kanggoshinya ya, Di jadi Kanggoshi. Jadi di Kanggoshi. Kalau untuk yang ini ya, EPA Kanggoshi, EPA nurse, itu prosesnya gimana tuh Mas Imam daftarnya kalau lewat EPA ini? Jadi kalau misalkan awalnya sebenarnya kan dari program kita itu sebenarnya kan sebagai perawat pengen bekerja di luar negeri, begitu kan? Lah, ketika pengen kerja di luar negeri itu kita tinggal pilih atau mau ikut lewat swasta ataupun dari negeri gitu. Kalau misalkan dari IJPA ini kan dia kan larinya kan G2G, jadi government to government, jadi antara pemerintah. Jadi IPA ini lebih bagus gitu. Jadi programnya itu pertama ada pendaftaran dulu, ada beberapa macam persyaratan. Termacam misalkan tes kesehatan, kemudian ada beberapa file-file yang perlu dilengkapi. Bisa juga lihat di persyaratannya itu ada di website ya Kak ya, di BNP2TKI ya? Bisa cek teman-teman di deskripsi ya, ya bisa. Linknya BNP2TKI G2G Jepang ya. Jadi proses pertamanya tesnya itu apa aja tuh Mas? Tesnya itu pertama tes tertulis. Tes tertulis itu dasar. Kemampuan dasar keperawatannya. Jadi dulu itu waktu itu ada 100 soal tentang konsep dasar keperawatan itu. Itu lebih kayak apa? KMP atau apa? Itu campur. Dasar. Jadi campur pengetahuan dasar tapi masalah keperawatan gitu. Jadi ya nggak KMP tapi semua anak dan maternitas pun masuk ke dalam situ. Karena larinya ke bagian keperawatan kan. Karena kita nggak tahu di Jepang ini nanti apakah kita masuk ke rumah sakit itu di rumah sakit mana gitu, apakah rumah sakit di bagian maternitas ataupun bagian anak gitu kan. Ujiannya itu Jadi dari Depkes ya. Kalau dulu hanya di Jakarta gitu, tapi kalau sekarang bisa di BNP daerah ya. iya, jadi kalau misalnya di bagian daerah itu biasanya dia mengadakan beberapa program. Jadi kalau misalnya kita difokusin di Indonesia kan di Jakarta kan agak ada beberapa yang dari Sulawesi kan agak repot ke Jakarta terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan baru-baru ini sih biasanya dari per daerah diadakan pembukaan, dari situ biasanya mereka dilakukan ujian pertama, ujian tes tertulis tadi, tes tertulis kemampuan dasar keperawatan. Setelah itu nanti dari tes psikotes ya, dari psikotes. Dan nanti kalau misalkan udah psikotes itu udah lulus, lah setelah itu baru difokusin ke Jakarta. Itu berarti tinggal tes wawancara ya. Nah, jadi kalau zaman kita dulu wawancara itu masih wawancara dengan pihak Jepang dan juga tes juga ada tes tulis sedikit gitu ya. Oh, kalau di tempat kita nggak ada sih. Jadi pada saat tes wawancara itu langsung ke tes matching. Jadi langsung matching interview. Matching sama matching sama wawancara itu. Jadi dari pihak pada saat wawancara itu ada pihak dari Indonesianya dan ada jadi dari Jepangnya. Di Indonesia itu sebagai penerjemah.
Setelah itu nanti apa namanya ada interviewnya seperti itu lah. Setelah itu nanti baru dilakukan matching lah. Sebelum matching itu biasanya ada beberapa yang dari orang-orang Jepang yang datang dari beberapa rumah sakit ke sana, datang ke Indonesia, di situ buka stand, kemudian dari situ kita muter per standnya itu, lihat itu rumah sakitnya seperti apa. Oh, dari situ. Jadi kita tahu, oh ini rumah sakit ini itu apa namanya fasilitasnya seperti ini, apa yang kita dapat itu apa aja, di situ udah dijelasin begitu. Lah dari situ kalau misalkan udah wawancara udah oke, nanti baru larinya ke tes matchingnya begitu. Nanti pengumumannya Jadi menyesuaikan. Semua pengumuman setiap tahapnya ada di website ya. Ada website. Jadi harus selalu memantau websitenya gitu ya. Jadi tes pertama ada tes tertulis. Kalau lulus nanti ada psikotes. Ada psikotes juga, tertulis juga ya. Setelah psikotes itu 2 ini masih bisa di daerah ya. Bisa. Di daerah masing-masing gitu. Tapi kalau untuk tes wawancaranya di Jakarta semua kandidatnya. Jadi kalau untuk Kang Gosi ini formasinya lebih sedikit ya. Setahun itu sekitar 30 sampai 40 aja gitu ya untuk 1 tahun gitu. Terus untuk biaya ini kadang itu yang suka dipikirkan nih tentang biaya sih. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain kan sebenarnya program EPA ini termasuk free ya. Iya, karena program pemerintah. Jadi karena dibiayain sama pajak dari pemerintah Jepang gitu. Jadi kalau ini yang dikeluarkan berarti harus kira-kira jundinya apa disiapkan tuh berapa? Persiapannya sih kalau misalkan untuk masalah biaya itu untuk awal pada saat registrasi itu kan ada pemberkasan kan, ada file-file misalnya fotokopi jasa dan segala macamnya itu ditambah sama tes kesehatan. Tes kesehatannya itu ya cukup lengkap sih karena ada yang diperlukan untuk cek CTG itu apa ya? CTG, bagian tes apa namanya? Apakah ada epilepsi atau enggak? Itu kan perlu dicek lah. Jadi itu sekitar 1 jutaan deh. Nah, sekitar 1 jutaan rupiah. Setelah itu nggak ada yang lain sih. Cuma itu dong. Kayaknya nggak ada yang bayar. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan cuma biaya wirawiri ya. Oh, wirawiri doang sih, nggak ada yang sama dari biaya psikotes saja ya. Tapi kalau udah diterima, yang psikotes terakhir kan diganti kan? Kalau MCU-nya itu nggak diganti karena kan kalau di tahap saya itu ujian tes kesehatan itu ada 3 kali. Jadi tahap pertama itu untuk pemberkasan apakah bisa masuk apa enggak kesehatannya. Terus habis itu pada saat Kensu pelatihan itu kan selama 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di Jepang. Saat 6 bulan di Indonesia itu dibagi menjadi per 3 bulan. Jadi pelatihan bahasa Jepang di Indonesia selama 3 bulan, cek kesehatan lagi. Lulus apa enggak? Kalau misalkan nggak lulus, ya gagal. Kalau misalkan lulus, lanjut. Nah, pada saat itu nanti tes kedua lagi, setelah 3 bulan lagi, sebelum berangkat ke Jepang, dicek lagi tes kesehatannya. Apakah memenuhi syarat apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak lulus, ya udah gugur gitu. Kalau misalkan lulus, ya lanjut gitu. Jadi, pada saat tes kesehatan itu, pada saat udah masuk ke programnya, udah masuk ke pelatihannya, dari situ itu, pertama kita bayar sendiri, tapi habis itu diganti. Jadi endingnya terlalu mahal ya. Cuma buat tes kesehatan awal doang sih, buat apa namanya? Buat sekitar 1 jutaan doang sih. Terus untuk kemampuan bahasa itu ada ini nggak sebelum saat kita masuk atau kita ikut seleksi harus bisa bahasa Jepang atau enggak? Harus ataupun kalau punya bahasa Jepang harus level berapa gitu? Enggak sih, aku mikir aku sebenarnya sih levelnya dari 0. Jadi enggak apa-apa. Jadi seleksi dulu nanti baru belajar bahasa Jepang nggak apa-apa. Kalau belajar dulu udah jago, ya itu lebih bagus, poin positifnya ya. Karena kan nanti larinya kalau misalnya bisa bahasa Jepang kan pada saat interview, pada saat tadi ada interview sama matchingnya itu kan di situ kadang apa namanya ngobrolnya perkenalannya bisa misalkan Hajime Mas pakai bahasa Jepang kan mungkin lebih bagus. Tapi sebenarnya sih nggak harus sih, 0 pun kan. Jadi bahasa Jepang nggak perlu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Harus memiliki pengalaman minimal itu 2 tahun di kerja. Kalau mau daftar gitu. Yang Kang Gosi yang nurse ya. Kang Gosi yang nurse itu pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun. Baik mau D3 maupun S1 pokoknya minimal kerja itu
minimal 2 tahun. 2 tahun itu bisa di matometek, bisa Iya, digabungin jadi digabungin satu. ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman kerja yang sebelumnya itu bisa disatuin, jadi nggak harus satu tempat gitu yang 2 tahun terus lulus ujian-ujiannya tadi ya. Kadang ini ya yang pengalaman kerja 2 tahun ini yang suka jadi masalah ya. Iya, yang jadi masalah. Terus habis itu pada saat, tapi sekarang sih keperawatan di Indonesia juga udah mulai bagus kan. Sebenarnya kalau misalnya sebelum berangkat juga harus STR harus ada punya. STR udah harus. Dan sekarang kayaknya di Indonesia juga udah mulai bagus kan, STR udah harus, kalau enggak udah nggak bisa bekerja kan. Jadi persyaratannya juga pengalaman 2 tahun plus STR udah punya aktif gitu, terdaftar. Sama zaman saya masih yang Masih dulu belum. itu belum harus pakai STR ya. Kalau Iya. sekarang harus STR aktif, pengalaman kerja 2 tahun. Itu tahun. kalau mau yang dapat, kalau untuk mau yang nurse Pengungsi ya, yang yang jadi perawat ya. itu. Kalau misalnya yang Kaigo Fukushiki sih perawat baik maupun itu fresh graduate sih bisa masuk ke situ sih. Kalau S1 maupun D3 langsung masuk ke situ. Kalau misalkan STR sih kayak enggak. Harus ya. Cuma misalkan untuk karena baru lulus gitu kan, jadi kan mungkin STR kan tertunda nih. Proses, Kalau ya. misalkan buat surat pernyataan menyatakan bahwa sedang diurus pun masih bisa. Oke. Terus kalau untuk keunggulan nih, keunggulan program EPA ini dari program yang lain apa nih? Kalau keunggulan IPA itu gimana ya? Karena kalau IPA itu kan dari pemerintah, jadi apa-apa Biaya. itu ya biaya sih insya Allah Ongkos lebih ongkosnya lebih terjangkau, pun terjangkau lagi sih. Kayaknya kita juga nggak begitu Free ya? banyak free ya dibilangnya. Kayaknya kalau yang swasta itu rata-rata kan paling nggak kan 25-30 keluar masuk. nih, terus untuk belajar bahasa Kita juga udah masuk ke situ. Kalau EPA ini, teman-teman bisa EPA ini benar-benar nol gitu. Jadi belajar bahasa Jepangnya setelah lulus seleksi itu masih bisa ya. Jadi ada belajar bahasa Jepang setahun itu dibayarin oleh pemerintah Jepang, juga dapat uang pesangon ya. Buat pesangon. Jadi Uang pada saat pesangon. pelatihan, jadi pas semua seleksi udah terseleksi, semua kita harus masuk ke asrama kan. Lah pada saat di asrama itu kan kita pelatihan di Indonesia bahasa Jepang itu selama 6 bulan di Indonesia dan 6 bulan di mana tuh? Jepang. Di Jakarta, Di Jakartanya itu di Depok, Depok ya. di Depok. P4 apa? Di P4 TKI ya? P4 TKI. Ya, pelatihan di sana. Dan itu pun semua itu kita difasilitasi dari mulai asramanya itu free, dari makannya itu free, makannya juga 3 kali, kemudian dari buku-buku, kemudian semuanya itu difasilitasi sampai yang namanya map pun disiapin dari sananya semuanya. Jadi ya ibarat kata kalau lagi pelatihan itu benar-benar dimanjakan lah sama mereka. Kita nggak modal, nggak keluarin uang gitu loh dari situ semuanya. Terus habis itu tiap harinya juga dibayar itu per hari itu 10 US dollar kalau nggak salah. Jadi sebulan bisa 3 juta, Tiga- 4 juta. 30 US dollar tergantung dari pada saat itu berapa US-nya itu. Kadang kan lihat pada saat hari gajian itu kalau US-nya tinggi ya tinggi, tapi ya sekitar segitu sih. Sekitar 4 jutaan. Segitu. Jadi masih belajar tapi Dapat duit. dibayar. Itu selama, jadi di Indonesia 4 bulan. Terus 6 bulan. Enam. Itu kamar satu-satu. Kamarnya itu kalau kita itu kamar itu sekamar itu 2 orang. Sekamar 2 orang, kamar mandi dalam sih. Wifi-nya free. Kalau di bisa. Jepangnya lebih single room ya? Satu Oh, orang satu ya, di fasilitasnya. Jepang itu ibarat kata kita kayak tuan raja, udah pokoknya dimanjakan. Semuanya udah sendiri, apa-apa semua disiapin. Dari tempat tinggal juga sendiri, tinggalnya juga di hotel. Udah. Jadi 6 bulan, 6 bulan. Saya di Sentanya itu single room, satu orang satu kamar mandi dalam. Jadi untuk belajar sangat mendukung ya. Di spot sekali. Dan pada saat setelah selesai pelatihan selama 1 tahun, kemudian kita ke rumah sakit kan. Nah, di rumah sakit pun itu dapat jam belajar juga. Jadi walaupun kita itu dihitung jam kerja, tapi tergantung dari beberapa rumah sakit sih. Beda rumah sakit beda kebijakan. Cuma kalau dari rumah sakit saya sendiri itu, jadi tiap bulan itu dapat jam belajar. Misalkan dari bulan 6 itu misalkan dapat belajar itu seminggu itu kalau seminggu itu 3 kali pertemuan, setiap pertemuan itu 3 jam. Itu di bulan 6 sampai bulan 10. Nanti dari bulan 10 sampai tanggal 12 itu jadi nanti dinaikin lagi bisa setengah hari gitu kan. Jadi kerjanya itu 5 hari full, tapi di setengah hari kerja itu kerja sama belajar itu
Jadi mendapatkan sebelum lulus sebenarnya sangat, ini tergantung rumah sakit masing-masing, tapi rata-rata mendapatkan Dan jam belajar. ada juga yang setengah hari Ada. kerja doang gitu, jadi 4 jam kerja, 4 jam belajar. Terus kalau udah deket-deket vokasi dan bulan 2 itu ada yang full Bulan 2 full. belajar Bulan gitu dua full ya. Ini sangat jadi disupport untuk bisa lulus vokasi Ken. Oh. Jadi kalau untuk EPA ini ada teman-teman ini diberi kesempatan untuk ikut ujian nasional ya, Kanggosi Vokasi Ken namanya, itu ujian untuk dapat lisensi perawat di Jepang. Perawat di Jepang. Untuk ujian nih, ujian negara. Jadi di nurse ini ada kesempatan untuk dapat ujian negara gitu ya. Ujian negaranya ada kalau di yang nurse ada dua. Ada dua. Yang Jung Kanggosi Kanggosi. atau lisensi dari Ken dari provinsi. Yang kedua adalah ujian nasional ya. Jadi selama 4 tahun, 4 tahun. Sebenarnya kontrak 3 tahun ya. Kontrak 3 tahun ditambah apa? Boleh kalau belum lulus. Perpanjangnya 1 tahun. Perpanjang 1 tahun, jadi 4 tahun. So, kalau bedanya apa nih lisensinya Ken Jung Kanggosi sama sama yang Kanggosi Sekang ya. Kalau misalkan Jung Kanggosi itu dia itu sebenarnya itu lisensi keperawatan yang dikeluarkan dari kabupaten setempat. Provinsi ya? Provinsi ya? Oh, ya, provinsi ya. Oh ya, dari provinsi setempat. Kalau misalkan yang dari Kokasi Keng, yang dari Sekanggosi itu larinya ke bagian dari negaranya Jepang, dia mengeluarkan begitu. Dan biasanya kita sebagai warga negara asing yang tinggal di Jepang, kalau kita punya lisensi yang dari Keng itu, yang dari provinsi yang mengeluarkan itu, cuma bisa diperpanjang sebanyak 4 tahun ya kayaknya. Perpanjangnya 4 tahun. Bisa diperpanjang selama 4 tahun. Kalau yang Sekang Bisa kalau misalkan udah lulus Sekang itu kan karena udah lisensinya yang dari nasional Jepang ya. Kalau udah Sekang udah lulus ya udah, nggak ada batasan waktu mau kerja sampai kapanpun. Tapi kalau sama-sama, jadi sebenarnya kalau Jung Kanggosi ini sama juga lisensi perawat juga, tapi nilainya gajinya akan lebih besar kalau Sekang, kalau ujian nasionalnya lulus. Karena kan tingkatnya nasional ya. Pertama gajinya lebih besar. Terus kalau untuk orang-orang asing, teman-teman asing ini yang visa untuk pakai Jung Kanggosi ini bisanya cuma 4 tahun. 4 tahun. Setelahnya bisa kerja tetap perawat tapi harus ganti visanya ya. Kalau yang nanti kan ganti visa IRYO, visa medik gitu ya. Itu kalau yang Sekang bisa selamanya gitu, selama kerja. Sama-sama juga ini sebenarnya sama-sama juga perawat gitu. Bukan asisten perawat ya. Jadi kadang kan ada yang berpikiran gitu ya, bahwa kalau Sekang itu asisten perawat. Enggak, itu kalaupun Jung Kanggosi ini sama perawat seperti biasa, cuma beda levelnya ya. Beda level gitu. Sama satu yang nggak bisa dilakukan sendiri adalah kemoterapi. Kalau kemoterapi itu tidak boleh dilakukan sendiri, tapi harus ada yang lisensi nasionalnya gitu, ada Sekangnya gitu. Kalau yang lainnya nggak ada masalah, sama aja. Kerjanya gitu. sama. Kerjanya sama, juga sama. tapi gajinya beda. Gajinya beda, jadi kalau saya gitu ya. Terus keuntungan kalau lulus tuh keuntungannya apa tuh? Ya otomatis kalau misalnya lulus, karena kan kita pada saat sebelum lulus berarti kan otomatis kan kita kan sebagai calon perawat kan, berarti kan otomatis gajian kita berbeda sama yang udah lulus gitu kan. Terus bisa bawa keluarga ya? Bisa bawa keluarga juga. Oh ya, kalau misalkan karena kan visanya kan udah berbeda. Jadi kalau misalnya udah masuk IRYO, jadi keluarga juga bisa dipanggil. Bisa bawa keluarga inti ya, jadi inti. Suami, istri, anak aja ya, gitu. Sama kalau pindah nggak masalah gitu, pindah kerja kemana aja, oke, bisa. Suka-suka. Karena ibarat kata kita udah mandiri kalau udah lulus, karena kita udah punya lisensi, jadi bisa kerja di mana-mana aja gitu. Jadi mau nyari rata-rata teman-teman kalau udah lulus cari yang rumah sakit gajinya lumayan ya, yang lebih gede, yang enak gitu juga, yang enak gitu ya. Terus ininya nih, kalau suka dukanya apa nih
lebih menantang tak apa di sini di Oh, Jepang. maksudnya kerja di Jepang Nah, gitu. kerja di Jepang apa sih yang beda dari Indonesia apa ya? Pada saat kerjanya. Hmm. Kalau misalkan sama aja sih, cuma kalau misalkan Jepang itu dia lebih disiplin sih. Lebih disiplin dan ya mereka lebih berpikirnya juga lebih apa namanya? Lebih komakai ya, lebih sesuatu hal itu yang kecil pun dipikirkan sama mereka gitu. Jadi kadang sebenarnya kalau misalkan banyak rapat aja, aku kalau misalnya rapat nih satu pasien pun aja rapat mingguan, bulanan udah ada itu. 3 bulan udah. Jadi harus tahan-tahan banyak rapatnya. Banyak rapat, kerjanya rapat udah kayak pemerintahan. Kalau di Jepang. Iya, ini Mas Imam ini sudah dapat lisensi cungkangnya ya. Cungkang nanti dari untuk provinsi. lisensi provinsinya udah dapat, jadi tinggal ininya Yang dari sekangnya ya. sekangnya Yang dari nanti nasional mohon Jepang. doanya teman-teman, mudah-mudahan Amin. lulus nih. Kalau udah lulus enaknya apa atau nggak enaknya nggak boleh nih, nggak enaknya Nggak enaknya. kehidupan Semuanya tuh ada positif negatifnya ya, jadi ya. banyak beban. Kalau Pasti udah banyak tugas ya. lulus itu ya otomatis apa namanya, tanggung jawabnya lebih gede, karena kan kalau misalkan kita udah lulus kemudian kita udah sendiri, kemudian kita sebagai penanggung jawab pasien itu harus bagaimana, semua tanggungnya dari kita gitu. Dan kadang mungkin kan karena kita itu bahasa Jepang kan, jadi kita harus perlu diperlancar lagi bahasa Jepang kita biar mudah dalam menjelaskan pasien misalkan. Apalagi yang tegaki ya, yang harus kiroku apa Iya. catatan Kiroku. perawatannya tulis tangan ya. Tapi kalau rata-rata sih di Jepang mah udah pakai komputerisasi ya. komputerisasi. Tapi ada beberapa tempat yang masih yang enak yang mana tegaki masih tulis tangan. tangan kanji. Itu sebenarnya sih bikin pinter sih. Tapi belajarnya lebih ekstra itu, karena tulis kanji. saya hang itu itu kayak apa harus komentar lebih ke materi ya, sama berarti harus lebih semangat justru belajar sih ya, Iya, kalau iya yang sih. udah lulus ya. Belajar. Alhamdulillah. Oke, pesan dan pesannya lah buat teman-teman yang mau daftar, mau jadi perawat di Jepang. Oke. Apa yang harus jumbi? Gitu. Sebenarnya sih kalau jumbi itu kokoro jumbi ya. Jadi kita harus siap mental. kalau jumbi itu apa Jadi siap mental ya. Jadi tujuan kita kan niatnya kita ke Jepang buat apa gitu kan. Kalau misalkan udah siap semua kan otomatis kan kita di Jepang itu sendiri. Otomatis apa-apa harus sendiri. Keluarga kita juga apa namanya? Apa-apa sendiri, udah nggak ada keluarga karena kan keluarganya udah di Indonesia kan. Gitu. Jadi apa-apa harus mandiri. Kemudian kalau misalnya udah siap semuanya, ya udah. Terus ke Jepang pun kan tetap harus belajar lagi gitu kan. Itu kan yang harus semangat kan. Tetap semangat. Sama gengsi ya, gengsinya harus ditekan. Kadang tuh kalau yang teman-teman sudah pengalaman kerja di Indonesia, ada yang 2-3 tahun kan, 4 tahun segala macam, ada 5 tahun tuh rata-rata udah jadi leader di Indonesia kan. Sedangkan di sini kalau belum lulus Kokasiken itu masih jadi calon kanggoshi. calon Jadi kanggoshi. Kohosa itu calon kanggoshi, itu kerjaannya di bawahnya kanggoshi, jadi pesuruhnya, jadi suruh-suruh di ini gitu ya. Tensiin, ini itu kalau enggak harus mentalnya yang dikuatin ya. Itu harus tadi ya, kokoronya jumbi yang harus disiapkan pertama. Sama bahasa pasti ya, Bahasa akan Jepangnya. kalau kita paham bahasanya akan lebih mudah gitu. Tapi kalaupun nol bahasanya juga nggak Nggak apa-apa masalah karena ya. kan kita kan dapat jam belajar dari sini kan, belajar. Kalau harus lulus N2, N1 segala macam, atau mungkin ada target nggak? Nggak ada sih, itu sih dari diri sendiri doang sih untuk meningkatkan kemampuan dong. Cuma tapi kalau dari pelatihan ini sih nggak menargetkan sih ya. Enggak, itu ya. Dari tahun nggak ada masalah. Apalagi ya pesannya, ya semangat aja sih, siapin mental, kalau saya udah baru 3 bulan 4 bulan lah ya semangat aja. Oh, di sini berarti udah berkeluarga. Udah. Berkeluarga. Sini aja kenalan dulu. Sini kenalan dulu istriku mana? Oh ya, Mas Imam di sini bawa keluarga ya. Jadi setelah lulus Jungkang itu udah mulai boleh bawa istri ya. Akhirnya tinggal bareng sama istri. Alhamdulillah. Jadi ini nyonya setelah sekian juga lama LDR anak Epa gitu ya, anak Epa gitu. Sama-sama Epa alhamdulillah bertemu gitu. Ini
Oh maaf. Kenalin namanya siapa? Namanya siapa? Nisa Agustina. Wah, ini Mbak. Pengen Ini Mbak Anissa. Jadi alhamdulillah ya bisa bareng bareng Nyonya ya, dan Nyonya di sini. Nyonya besar. Nah, sekarang lagi menunggu Kelahiran ya. Tapi lahir bulan Januari sih. Persiapan, mohon doanya semoga lancar ya. Mudah-mudahan lancar semua. Amin. Jadi teman-teman Kembatik udah saya untuk yang mau ujian bulan 2 kan nanti ujian nih. Jadi biar bisa bawa istri atau suami tercinta, anak-anak untuk kumpul di sini ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin. Arigatou gozaimasu. Amin. Arigatou. Arigatou gozaimasu.